Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat satu kisah yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabu Al-Ilm. Suatu ketika Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad untuk bertamu ke rumahnya bermalam. Satu malam setelah sholat Isya, maka Imam Syafi'i pun bertamu, lalu dihidangkan dengan hidangan, dan begitu semangatnya Imam Syafi'i menghabiskan makanan yang dihidangkan kepadanya. Lalu setelah itu beliau dipersilakan istirahat di satu tempat khusus untuk beliau. Namun selama beliau di tempat itu satu malam suntuk, beliau tidak tidur. Ya, tidak tidur sedikit pun, melainkan beliau memikirkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dari hadis itulah sehingga beliau dapat mengeluarkan lebih dari 1000 faidah dari hadis tersebut. Luar biasa. Satu hadis, pemirsa sekalian, Imam Syafi'i bisa mengeluarkan lebih dari 1000 faidah atau manfaat dari hadis tersebut. Kemudian menjelang subuh, maka beliau pun minta izin balik ke rumahnya. Maka Imam Ahmad pun memuji tentang perilaku Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Namun keluarganya sedikit memberikan kritikan terhadap Imam Syafi'i dalam 3 hal. Yang pertama, Imam Syafi'i itu, wahai Imam Ahmad, kata keluarganya, wahai suamiku, itu tamamu tadi malam itu dihabiskan makanan yang dia hidangkan. Ya, kenapa demikian? Yang kedua, dia itu tidak sholat tahajud karena air yang sudah saya siapkan untuk berwudu, sholat tahajud itu tidak berubah, tidak berkurang. Yang ketiga, kenapa dia melaksanakan sholat subuh ya tidak berwudu? Kenapa demikian? Maka Imam Ahmad pun menyampaikan keluhan keluarganya ini kepada Imam Syafi'i untuk diklarifikasi. Maka Imam Syafi'i pun menjawab satu persatu. Adapun kata Imam Syafi'i, saya menghabiskan makanan engkau wahai Imam Ahmad karena saya belum pernah mendapatkan makanan yang begitu enak, ya, melebihi makanan yang kau hidangkan tadi malam itu. Oleh karena itu, karena begitu nikmatnya, enaknya, maka saya habiskan makanan yang engkau hidangkan kepada saya. Ya, begitulah seorang tamu jamaah sekalian, ketika dihidangkan, maka kita berupaya untuk ya menyenangkan hati tamu itu, menyenangkan hati pemilik rumah itu dengan mencicipi atau memakan makanan yang dihidangkan kepada kita. Jika memungkinkan untuk dihabiskan, maka kita habiskan supaya dapat menyenangkan hati pemilik rumah tersebut atau si tukang atau si tuan rumah tersebut. Yang kedua, adapun saya tidak sholat tahajud pada malam itu karena saya memikirkan satu hadis. Saya sedang belajar ilmu, menuntut ilmu, mempelajari satu ilmu, dan saya lebih suka mempelajari satu ilmu daripada saya melaksanakan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah tahajud itu. Di sini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i itu lebih mendahulukan menuntut ilmu, mengkaji ilmu daripada sholat sunnah tahajud, karena menuntut ilmu, mengkaji ilmu itu manfaatnya adalah untuk diri kita dan untuk orang lain. Adapun sholat tahajud itu manfaatnya hanya untuk pribadi kita saja. Tapi bukan berarti ini kita menafikan tentang keutamaan sholat tahajud. Ya, tetapi pada saat itu Imam Syafi'i sibuk dia mempelajari satu ilmu sampai dia tidak sempat melaksanakan sholat tahajud. Yang ketiga, adapun saya tidak berwudu ketika melaksanakan sholat subuh pada saat itu karena saya sudah ada wudu saya sejak Isya. Sejak sholat Isya, wudu saya belum batal, dan satu malam saya tidak tertidur sampai subuhnya itu. Saya tidak tertidur sehingga saya pun tidak batal wuduku karena saya tidak tertidur, tidak ada hadas yang keluar ketika itu, tidak buang air kecil, tidak juga
keluar angin dan seterusnya, maka saya tidak perlu mengulangi wuduku karena wuduku masih ada. Mendengar jawaban Imam Syafi'i ini, maka Imam Ahmad pun merasa lega, lalu dia sampaikan kepada keluarganya, sehingga keluarganya pun memahami ya apa yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Di sini demikianlah jamaah sekalian terkait tentang kisah yang sangat menyentuh ini, bahwasanya Imam Syafi'i adalah orang yang tawadhu, dia memenuhi undangan saudaranya, bahkan muridnya untuk bermalam, bahkan dia menghabiskan makanannya karena untuk menghormati tuan rumah yang sudah capek-capek tentunya menyiapkan makanan untuk gurunya, ya, sebagai bentuk penghormatan, penghargaan terhadap tuan rumah, maka beliau pun menghabiskan makanan itu pun juga dalam bentuk makanan yang wajar saja, tidak berlebih-lebihan dalam menyantap makanan. Yang kedua, beliau sangat menjunjung tinggi ilmu agama, hadis Nabi SAW, sampai-sampai beliau rela satu malam tidak tidur karena beliau sibuk mengkaji hadis untuk kepentingan umat dan kaum muslimin secara keseluruhannya. Yang ketiga, beliau satu malam tidak tidur sehingga beliau tidak berwudu karena beliau mengakui bahwasanya menuntut ilmu, mengkaji ilmu itu jauh lebih tinggi dari sekedar melaksanakan sholat sunnah tahajud yang untuk kepentingan pribadi. Demikianlah pemirsa sekalian, semoga kisah ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Wahai para penuntut ilmu, lihatlah bagaimana sosok sang imam, meskipun beliau seorang menjadi imam dalam berbagai ilmu agama, tetapi beliau tetap juga senantiasa mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, menghabiskan waktunya untuk mengkaji ilmu, untuk memberikan manfaat kepada umat. Begitupun kita, meskipun kita sudah seorang ustaz, seorang ulama, seorang penuntut ilmu, jangan kita sia-siakan waktu kita dalam kesia-siaan. Mari habiskan waktu kita dalam menuntut ilmu, untuk mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran, untuk kepentingan diri kita pribadi dan kepentingan umat manusia, khususnya kepada umat muslim. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.